Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas satu materi penting dalam database, yaitu join, yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel atau lebih. Dan kita juga akan melihat contoh kasus sederhana dan bagaimana menggunakan foreign key membantu menjaga konsistensi data. Nah, apa sih join itu? Join adalah operasi pada SQL yang digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang saling berhubungan. Nah, menurut Lanjamuddin, join dipakai untuk menggabungkan dua tabel atau lebih dengan hasil berupa gabungan kolom-kolom dari tabel tersebut. Nah, yang kedua itu ada jenis-jenis join. Nah, kita membahas join, di mana join itu terdapat menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada inner join. Inner join ini digunakan untuk menggabungkan dua tabel, di mana di antara dua tabel datanya bersesuaian atau menggabungkan tabel secara dua arah. Nah, yang kedua itu ada outer join. Outer join itu digunakan untuk menggabungkan tabel secara satu arah, tetapi outer join dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada left outer join dan right outer join. Nah, left outer join ini menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kiri. Dan untuk right outer join itu sebetulnya kebalikan dari left outer join, di mana menggabungkan tabel secara satu arah di sebelah kanan. Nah, apakah join harus memakai foreign key? Jawabannya adalah join tidak wajib memakai foreign key, tapi sangat disarankan untuk menggunakan foreign key agar relasi antar tabel lebih aman dan konsisten. Foreign key memastikan bahwa setiap tabel atau database pasti berasal dari tabel satunya. Jadi tidak ada data yang nyasar atau tidak valid. Kita masuk ke contoh kasusnya. Nah, di sini untuk contoh kasusnya yang pertama saya sudah membuat database, yaitu dengan nama database akademik. Terus di situ tabelnya juga ada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Nah, untuk di tabel mahasiswa itu atributnya ada ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa dan jurusan. Untuk di tabel mata kuliah yang menjadi primary key-nya itu adalah ID mata kuliah, dan atribut lainnya itu ada nama mata kuliah dan ID mahasiswa. Nah, jadi di sini juga sudah di insert into ini. Nah, jadi kita masuk ke contoh kasus yang pertama, di mana itu contoh kasus inner join. Nah, untuk contoh kasusnya itu di sini saya yang pertama ada contoh kasus inner join, di mana saya akan menampilkan nama mahasiswa dengan nama mata kuliah. Dan di sini tadi saya coba ada yang error dan ada yang salah juga untuk perintah. Nah, jadi untuk sintaks inner join itu ada select mahasiswa dot nama underscore mahasiswa mata kuliah dot nama mata kuliah from mahasiswa inner join mata kuliah on mahasiswa ID mahasiswa sama dengan mata kuliah dot ID mahasiswa. Nah, di sini kita lihat di sini. Nah, di database itu ada ID mahasiswanya itu 15 atas nama Ina. Dan di jurusan akuntansi. Kenapa sih Ina di inner join tidak muncul? Karena pada inner join hanya menampilkan data yang cocok dari kedua tabel, sedangkan Ina tidak punya tabel mata kuliah. Jadi kita lihat di tabel mata kuliah ini tidak ada ID mahasiswa yang 15. Untuk kasus kedua yaitu ada outer left join, itu menggunakan sintaks
Nah, begini. Kenapa di sini 0? Karena Ina itu tidak memiliki mata kuliah. Jadi untuk outputnya di left outer dia itu adalah 0. Nah, yang selanjutnya itu untuk contoh kasus right outer join. Nah, di sini menggunakan sintaks dengan select. Nah, di sini kenapa juga Ina tidak muncul, karena untuk di contoh kasus right ini dimana dia hanya berfokus untuk menampilkan tabel kanan saja, sedangkan Ina berada di tabel kiri atau di tabel mahasiswa. Nah, di sini saya juga mempunyai tugas tambahan dari dosen saya, yaitu untuk menampilkan mahasiswa dan jurusan yang mengambil mata kuliah basis data. Yang kedua, tampilkan semua mahasiswa dengan jumlah mata kuliah yang diambil. Yang ketiga, menampilkan mahasiswa dan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di jurusan teknik informatika. Yang keempat, tampilkan mahasiswa dan jurusan yang belum mengambil mata kuliah. Dan yang kelima, tampilkan mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sintaks-sintaksnya. Nah, yang pertama itu kita masuk ke latihan 1, di mana untuk menampilkan mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Sintaksnya Nah, di sini bisa kita lihat untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data itu ada namanya Ali dan jurusan teknik informatika. Bisa kita lihat di sini. Dua dengan ID 10 itu Ali. Nah, untuk yang contoh kedua itu menampilkan jumlah mata kuliah yang diambil pada setiap mahasiswa. Jadi untuk jumlah mata kuliahnya itu Ali ada 2, Budi 1, Ci 1, Dodi 1, Evi 1, dan Ina 0. Kenapa? Karena Ina tidak ada mengambil mata kuliah. Nah, untuk contoh yang selanjutnya itu menampilkan mahasiswa dan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di jurusan teknik informatika.
Nah, di sini ada yang namanya enak. Nah, dikarenakan tadi error dan udah kita coba, di sini ada empty set, dimana artinya itu kosong karena different key itu different case ini, karena saya memakai foreign key ini ID mahasiswa, reference mahasiswa ID, jadi saya tidak bisa memasukkan mata kuliah dengan ID mahasiswa yang tidak ada, dan tidak bisa juga memasukkan mata kuliah tanpa ID mahasiswa atau nol. Nah, karena di sini saya melupakan satu latihan di mana yaitu menampilkan mahasiswa dan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di jurusan teknik informatika. Nah, jadi di sini sudah kita ketikkan beberapa sintaksnya. Nah, bisa kita lihat. Jadi nama mahasiswa dan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa di jurusan teknik informatika itu ada Ali, nama mata kuliah algoritma dan basis data. Baik, itu dari pembahasan tentang join pada SQL beserta implementasinya. Semoga video ini membantu kalian memahami beberapa dan perbedaan inner join, outer left join, dan right outer join, serta peran penting foreign key pada join. Jangan lupa untuk mencoba langsung di database kalian agar lebih paham. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.